Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Andes Saifuddin Zuri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Amelia dengan NIM 2312190 dari kelas PAI 5C. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada semester ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, manusia perlu memiliki sikap dan perilaku yang baik agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Dalam ajaran Islam, perilaku baik dan buruk itu dikenal dengan istilah akhlak. Akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang Muslim karena mencerminkan keimanan dan kepribadian seseorang. Nah, kalian tuh tahu nggak sih apa itu akhlak? Jadi, akhlak itu adalah perilaku, sikap, atau kebiasaan seseorang yang tercerminkan dalam perbuatannya, dalam perbuatan sehari-hari, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, maupun kepada lingkungan sekitar. Akhlak tidak hanya terlihat dari ucapan, tetapi juga dari perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang berakhlak baik akan menunjukkan sikap sopan, baik, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Nah, teman-teman, akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah perilaku baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlak terpuji harus dilaksanakan sejak kecil atau dibiasakan sejak kecil agar menjadi kebiasaan yang baik hingga dewasa nanti. Nah, orang yang memiliki akhlak terpuji ini sangat disenangi oleh orang lain dalam kehidupannya dan kehidupannya itu lebih tenang dan damai. Dan tahu nggak contoh akhlak terpuji? Betul, jujur dalam perkataan dan perbuatannya, amanah dan dapat dipercaya, tanggung jawab terhadap tugasnya, dan sopan santun kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ada akhlak tercela. Akhlak tercela itu sebalikannya, teman-teman. Jadi akhlak tercela itu perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak perlu dicontoh, tidak patut dicontoh. Akhlak tercela ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta merusak hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, akhlak tercela ini harus dihindari dan ditinggalkan. Ada yang tahu contohnya? Ya, berbohong, malas belajar, tidak disiplin, sikap kasar pada orang lain, dan tidak tanggung jawab. Selanjutnya, akhlak puji di lingkungan sekolah. Di sekolah, setiap siswa ini harus menunjukkan perilaku yang baik agar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Akhlak terpuji di sekolah ini mencerminkan sifat seperti disiplin, tanggung jawab, dan peduli kepada temannya. Contohnya yaitu mengucapkan salam kepada guru dan teman, mendengarkan penjelasan guru dan sopan kepada guru, mengikuti aturan sekolah dengan tertib. Jadi seragam yang benar, patuh dengan aturan. Selanjutnya ada bekerja sama dan saling menghargai saat belajar kelompok. Jangan egois di kelompok itu sendiri. Terus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Dengan membiasakan akhlak terpuji ini di sekolah, suasana belajar ini akan lebih nyaman dan penuh ketentraman, kebersamaan. Gitu, teman-teman. Selanjutnya
Selanjutnya ada akhlak terpuji di rumah. Nah, akhlak terpuji di rumah ini adalah kan rumah adalah tempat seseorang belajar tentang akhlak ya. Perilaku yang baik di rumah ini akan menciptakan keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang. Nah, contohnya akhlak terpuji di rumah itu taat kepada orang tua, dan contoh akhlak terpuji di rumah itu yaitu taat dan patuh kepada orang tua, berbicara dengan sopan dan tidak membantah, membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan ya, terus bertanggung jawab kepada tugas dan kewajiban, dan menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Selanjutnya yaitu manfaat akhlak terpuji. Nah, manfaat akhlak terpuji ini banyak ya, disukai teman, guru, keluarga, orang tua. Terus juga hidupnya itu lebih rukun dan damai. Terus dapat dipercaya oleh orang lain. Terus ada lagi membentuk pribadi yang bertanggung jawab bila nanti besar nanti ya. Terus juga mendapatkan pahala dari Allah SWT, teman-teman. Selanjutnya ada dampak atau apa ya? Dampak akhlak tercela. Ini dampaknya, dampak buruk ya, dijauhi dan tidak dipercaya oleh teman, menimbulkan pertengkaran dan konflik, merusak persatuan dan kebersamaan, membuat suasana belajar tuh kayak lebih apa ya, tidak nyaman, tidak tentram, tidak damai. Terus juga mendapatkan dosa dan kerugian nanti di akhirat nanti. Selanjutnya kesimpulan. Jadi setelah saya menjelaskan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela itu, kesimpulannya, akhlak itu merupakan perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji adalah perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam dan harus dibiasakan sejak dini atau sejak kecil, teman-teman, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, akhlak tercela adalah perilaku yang harus dihindari karena membawa dampak negatif. Dampaknya tadi ya, dijauhi teman dan lain-lain. Dengan membiasakan akhlak terpuji kepada orang tua, guru, dan teman tadi, kita tuh dapat menjadi anak yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat kepada sesama. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.